Yuk kita dengarkan ucapan Allah. Bahasanya sangat halus, puitis, dan penuh dengan kiasan. Namun maknanya sangat dalam dan makjeleb. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabassirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Dua ayat dari surat Luqman ini menjelaskan sangat detail tentang kelakuan dan perilaku kaum musyrikin terhadap risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sulit sekali mendengarkan ayat-ayat dan kalimat-kalimat thayyibah dan berbagai sindiran serta berbagai peringatan-peringatan yang selalu diberikan oleh Rasulullah. Mereka berkilah, mereka membantah, mereka bahkan juga seolah-olah tidak mendengarkan. Mereka betul-betul dibutakan. Matanya mungkin melihat, tetapi dibutakan hatinya untuk bisa menerima tuntunan dan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka kelewat kuat, mereka kelewat dikdaya, mereka kelewat kaya, dan mereka kelewat menguasai semua sendi-sendi perekonomian dan kehidupan di kota Makkah yang memang sudah sangat lama mereka kuasai. Mereka menjalankan ritual syirik dari waktu ke waktu, semakin bertambah dan bertambah. Mereka saling memperindah tauhid yang mereka buat. Mereka saling berlomba untuk bisa mempersembahkan sesaji-sesaji dan ritual lainnya, menunjukkan bahwa mereka adalah yang paling percaya atau paling bertakwa kepada Tuhan-Tuhan buatan mereka. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Bahkan diriwayatkan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang sangat penuh dengan kasih sayang membela keponakannya, menyiarkan risalah keislaman kepada kaum Quraisy. Abu Thalib tidak goyah dengan ucapan-ucapan Rasulullah. Dia mendampingi Rasulullah hampir tidak pernah kosong, karena dia tahu Rasulullah sangat diganggu, sedang dipersekusi dan diancam oleh kaumnya, oleh orang-orangnya, oleh kaum Quraisy. Dan Abu Thalib memang betul-betul bagian dari satu orang dari pemimpin Quraisy. Dan pada waktu itu diriwayatkan bahwa Abu Jahal yang terang-terangan melakukan penolakan terhadap kenabian Rasulullah SAW, dia selalu membantah setiap ada ayat dan setiap ada tuntunan untuk meninggalkan Lata dan Uzza dan yang lainnya. Abu Thalib saat mendekati sakaratul maut Rasulullah SAW, di sampingnya beliau mencoba mentalakin pamannya untuk mengucap kalimat syahadat. Namun Abu Jahal dengan lantangnya mengolok dan mengucap, "Hai Abu Thalib, apakah engkau mau meninggalkan agama leluhur kita hanya untuk mendengarkan
celoteh dan ucapannya Muhammad mendengar sindiran dari Abu Jahal, maka Abu Thalib mengurungkan niatnya untuk mengucap kalimat syahadat dan akhirnya beliau meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka itu kelewat kuat dan kelewat lama dan kelewat dikdaya, sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, agama baru itu adalah hanya sihir, itu hanya berupa syair-syair. Maka di ayat yang kita ulas, yaitu ayat 6 dan 7 dari Luqman, mereka sangat tidak pernah mau mendengarkan. Kemudian bagaimana Allah berucap, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Gembirakanlah, tahu gembirakanlah adalah sesuatu yang menggembirakan. Namun Allah sudah sangat jengkel. Ancaman neraka jahanam tetapi dianggap sebagai berita gembira. Ini adalah ucapan yang sangat menyentuh, yang sangat puitis dari Allah sendiri. Betapa seorang yang akan disiksa dan akan dicincang tetapi disebutkan gembirakanlah. Nah, jangan salah, mari kita fahami ucapan Allah ini. Memang Allah adalah sangat halus, sindirannya sangat halus. Sebetulnya itu adalah ancaman nyata, namun diungkapkan dengan kata-kata sindiran bagi kita yang dalam kesehariannya berkiprah dalam menghadapi kehidupan duniawi yang semakin hari semakin tidak menentu dan kebatilan semakin bermunculan di mana-mana. Bahkan mereka-mereka yang tergolong memiliki kekuasaan, memiliki akses hal-hal perangkat pemerintah untuk membenahi kehidupan masyarakat agar lebih teratur, agar lebih adil, agar lebih merata, namun mereka tidak mendengarkan, bahkan pura-pura tidak mendengar. Mereka seperti ada sumbatan di telinganya. Berbagai protes, berbagai ucapan dari kelompok masyarakat, apakah itu intelektual mahasiswa ataukah intelektual yang sudah mapan, ataukah itu rakyat kecil atau rakyat jelata yang menyuarakannya dengan melalui media-media sosial, dengan menunjukkan bukti-bukti betapa sulitnya kehidupan, betapa rumitnya mendapatkan nafkah, betapa tidak adilnya aparat, dan betapa keadilan semakin semena-mena. Namun mereka menutup diri dan bahkan melakukan persekusi seperti yang dilakukan kaum Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi ayo kita jaga barisan kita. Kita tetap tidak ingin ada hal-hal yang menggelisahkan masyarakat, namun berbagai hal-hal yang ketimpangan harus tetap kita suarakan agar saudara-saudara kita kaum muslim mendapatkan akses kesempatan yang sama, akses informasi yang sama untuk bisa berkehidupan secara layak. Kita mungkin tidak ingin menjadi konglomerat dan kita hanya ingin hidup wajar. Kita ingin mendidik anak kita untuk bisa juga menjalankan kehidupan secara wajar dan juga mengakses pendidikan ilmu agama secara tanpa dipersulit dan dipersekusi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.